anak-anak, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang rangkaian listrik paralel. Sebelum kita mempelajarinya, bagaimana cara kerja arus listrik pada televisi di rumah? Nah, cara kerja arusnya adalah arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik, disalurkan ke rumah dan arus listrik yang diterima di rumah lalu disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang umumnya berada di atap sebagai tempat dudukan lampu atau di dinding rumah sebagai saklar dan colokan listrik. Kira-kira apakah elektronik di rumah kita menggunakan rangkaian seri atau paralel ya? Ayo amati susunan rangkaian listrik seri dan paralel menggunakan pet virtual lab. Untuk membuat susunan rangkaian seri menggunakan alat dan bahan yaitu kabel, baterai, dan bola lampu. Cara penyusunannya adalah siapkan 2 baterai supaya energi yang dihasilkan semakin besar. Kemudian hubungkan dengan kabel-kabel sesuai kebutuhan. Kemudian hubungkan dengan lampu. Kemudian susun rangkaiannya secara sejajar atau bersambung. Nah, apa yang terjadi? Lampu menyala sangat terang dengan adanya tanda garis kuning yang panjang. Apabila tanda garis kuning pendek, maka lampu tidak terlalu terang. Pada rangkaian seri ini, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya juga tidak berfungsi. Seperti ketika satu lampu ini dicabut, maka lampu lainnya ikut mati. Biasanya rangkaian ini digunakan pada senter. Selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel. Alat dan bahan yang digunakan adalah kabel, baterai, bola lampu, dan saklar. Cara penyusunannya adalah yang pertama, siapkan 2 baterai supaya energi yang dihasilkan semakin besar. Kemudian hubungkan dengan kabel-kabel sesuai kebutuhan. Hubungkan juga dengan lampu dan susun rangkaiannya secara berderet. Dan yang terakhir, jangan lupa beri saklar.
Ini adalah kondisi saklar terbuka. Ketika saklar terbuka, maka tidak ada aliran listrik sehingga lampu-lampunya mati. Dan jika saklar ditutup, apa ya yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah lampu menyala sangat terang dengan adanya tanda garis kuning panjang. Apabila tanda garis kuning pendek, maka lampu menyala tidak terlalu terang. Pada rangkaian paralel, apabila ada salah satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Seperti ketika lampu ini kita cabut, maka lampu lainnya tetap menyala. Pada tanda biru yang bergerak ini menunjukkan adanya aliran listrik, sehingga lampu bisa menyala. Jika tanda biru tidak bergerak, maka tidak ada aliran listrik dan lampu mati. Biasanya rangkaian ini digunakan pada elektronik di rumah seperti televisi di ruang satu dan kulkas di ruang lainnya. Jadi, perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel terletak pada susunannya. Rangkaian listrik seri disusun secara sejajar dan digunakan pada senter, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara berderet dan digunakan pada elektronik di rumah. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.